warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Koperasi, balik lagi bersama dengan podcast Kopi Panas, konsultasi pendampingan pengembangan usaha dan advokasi. Hari ini bersama dengan saya, Rostane, ditemani dengan Bapak Dian Rustandi SHMA dan Pak Haji Alex, yang tentunya dua narasumber yang sangat mumpuni di bidang koperasi dan lembaga swadaya masyarakat. Sebelumnya aku mau menjelaskan dulu nih, bagaimana sih tentang Kopi Panas itu. Kopi Panas sendiri itu merupakan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinkop Kabupaten Bekasi yang mewadahi tentang konsultasi, pendampingan, pengembangan usaha dan advokasi untuk para koperasi menengah kecil dan ke bawah ya. Sebelumnya nih Pak, aku mau nanya nih untuk Pak Alex. Kan biasanya Pak Haji Alex, kan biasanya kita kalau misalnya mengenai LSM atau lembaga swadaya masyarakat tuh banyak banget yang punya UMKM atau sejenis koperasi. Gimana sih Pak caranya Bapak sendiri selaku Dewan Pembina dan pendiri lembaga swadaya masyarakat Barisan Rakyat Bersatu atau Baratu dan Rakyat Ekonomi Kecil ini mewadahi dan menginspirasi untuk LSM tersebut membuat koperasi ini Pak? Oke, makasih Bu Nana. Lembaga swadaya masyarakat adalah wadah masyarakat pariwisata. Tentunya LSM tersebut garda paling bawah yang menghimpun aspirasi, inspirasi, inovasi dari masyarakat, terutama sesuai dengan lembaga saya. Karena Barisan Bersatu itu barisan untuk menyatukan baik inspirasi, inovasi, ya, dan tujuan apapun yang menyangkut kepentingan umum untuk masyarakat. Untuk LSM saya pada siang ini terima kasih saya diundang sebagai di Dinas Koperasi dan Kopi Panas ya. Betul. Jadi biar panasnya nggak terlalu panas, tapi panas apa ya tentang ini. Makasih ini tentang lembaga saya menyikapi tentang adaptasi. Alhamdulillah di lembaga saya sebenarnya sudah melakukan kegiatan di masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat, baik itu peminjaman, baik itu usaha kecil menengah, baik itu peminjaman sepanjang lunak, tapi dengan kapasitas terbatas. Karena jujur aja lembaga kita kan dibentuk dari anggota untuk anggota. Setelah dari anggota untuk anggota baru masyarakat. Tidak, konteksnya artinya yang di topik trending hari ini adalah untuk koperasi, untuk mendukung perekonomian masyarakat hajat orang banyak, khususnya untuk masyarakat Bekasi. Nah, setuju banget itu. Kebetulan saya juga kemarin itu memberikan suatu edukasi, memberikan suatu konsolidasi dan sosialisasi bahwa untuk menghalau atau mengcounter tentang perekonomian masyarakat saat itu, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, khususnya untuk masyarakat kecil. Sekarang ini tadi setuju dengan Pak Dian. Saya juga pernah kemarin melihat langsung Bu Tane ya. Kenapa sih saya harus muncul LSM saya kepada masyarakat memberikan satu edukasi, ilustrasi. Karena kan banyak oknum-oknum, mohon maaf itu ya anggaplah ini ya pinjaman-pinjaman yang sifatnya itu apa ya, mencekik ya, atau istilah kata di pagi tadi dolim banget itu. Karena anggaplah itu semua atau rentenir atau riba. Makanya saya memberikan masukan kepada anggota saya dan masyarakat, kalau memang ada istilahnya sedikit keuangan di lembaga, berikan saja pinjaman tapi secara lunak. Tapi dari kita untuk kita, konsep prinsipnya seperti itu. Jadi keluargaan kan, karena asas koperasi kan semuanya kan dari kita, dari anggota untuk kepentingan anggota, khususnya umumnya untuk masyarakat pada Bekasi pada umumnya. Nah, persoalannya kenapa kita muncul untuk mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat? Sekarang ini dengan sistem digitalisasi atau kekinian kebutuhan masyarakat luar biasa, sehingga tidak terkontrol apa itu sekunder kebutuhan atau primer sulit kan. Jadi semua ada pinjaman apapun juga
masyarakat itu ditawari dengan mudah, pesan akan dicapai, akan dijahit. Nah, ini persoalannya. Ini makanya saya juga minta dari pemerintah juga, terutama pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai pengawasan ya, terus pemerintah provinsi sebagai induk dari Kabupaten Bekasi dan pemerintah pusat sebagai induknya kembali. Nanti ada Pak Dian akan menjelaskan sebagai di Kopindo ya. Nah, di Kopinda, ini persoalannya ini. Nah ini saya mohon sekali lagi, karena saya sudah berbuat nih sedikit banyak, kadang-kadang dalam masyarakat. Makanya mohon izin Bu Tanda melalui Kopi Panas ini berharap saya pada pemerintah Bekasi agar setelah Kopi Panas ini, keliling topik hari ini, nanti bisa pemerintah Bekasi terutama dinas koperasi memberikan satu edukasi, memberikan suatu sosialisasi pentingnya koperasi terutama si Bapinda ya, karena dari kita untuk kita. Nah, sehingga tolong edukasikan para masyarakat ini, karena juga saya tidak menyalahkan pemerintah juga, menizin sekali Pak Dian, Bu Tanda, karena memang gaya pola hidup masyarakat harus ada kesadaran. Nah, sehingga di kemudian hari tidak terbelit di masalah utang piutang. Nah, inilah makanya untuk Kabupaten Bekasi saya berharap sekali sebagai lembaga swadaya masyarakat barisan satu agar kedepannya ditata lagi, dikonsep lagi strukturalisasi tentang kelembagaan koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Ya, berharap saya supaya untuk menghalau anggaplah pinjaman-pinjaman yang tidak bertanggung jawab akhirnya memberatkan pada masyarakat kecil di wilayah Bekasi. Harapan saya begitu. Makanya peran pemerintah Kabupaten Bekasi, dinas koperasi segera mungkin membentuk Satgasus, satuan tugas khusus ya, memonitoring, mensosialisasi, istilahnya mengedukasi bahwa koperasi itu sebenarnya baik dari kita untuk kita. Maka tolong sekali lagi saya berharap melalui dengan Pak Dian sebagai Kopinda, sebagai nanti pendampingannya, kehidupan kembali. Kalau koperasi bukan, kalau yang di perusahaan-perusahaan sudah jalan, di pemerintahan daerah sudah jalan, ada koperasi apa? Nah ini justru yang simpan pinjam ini untuk mengkontrol daripada pinjaman-pinjaman yang mencekik dengan bunga yang besar sehingga akhirnya melilit suatu perusahaan masalah hidup. Dan itu bukan itu harus melibatkan satu, nah, dinas koperasi melibatkan dari desa atau kelurahan, dari kecamatan, dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, ya kan, tokoh pemuda, hanya harus dilibatkan untuk membuat kedepannya program Satgasus untuk bahwa koperasi ini sebenarnya supaya dijiwai, karena sesuai dengan kontribusi Bapak Muhammad Hatta dan sesuai undang-undang koperasi. Begitu aja pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Haji Alex. Mengenai tadi LSM nih, ada LSM, tadi kan Bapak juga telah menyinggung beberapa simpan pinjam yang memang kadang-kadang menyulitkan beberapa masyarakat karena terkait dengan bunganya. Nah, bagaimana nih dari Pak Dian sendiri, Pak Dian Rustandi, selaku Kepala Bidang Advokasi Dekopimda Kabupaten Bekasi terkait legalitas koperasi simpan pinjam, mungkin bisa dijelaskan dari Bapak Dian. Baik, terima kasih Mbak Tangga, Pak Alex, izin ya, dan para pendengar semuanya. Mungkin yang ingin sampaikan awalnya dari adalah berawal dari memang kami dari Dekopinda dalam kerja kemarin 2024 bahwa salah satu programnya adalah kita akan mensosialisasikan terkait legalitas yang ada di koperasi simpan pinjam. Karena memang kami pun kemarin dapat informasi dari Dekopinwil agar mendata lagi koperasi-koperasi, karena kan tiap tahun bertambah terus. Nah, didata lagi karena menurut Undang-Undang 25 tahun 92, Dekopinda atau Dekopin adalah lembaga satu-satunya yang gerakan koperasi yang tidak ada lagi, cuma satu-satunya. Makanya tugas kami di sini adalah sama-sama memberikan edukasi, membina dan sebagainya. Tapi nanti kewenangannya lebih banyak ke dinas, karena dinas kan dari unsur pemerintah, kami dari gerakan. Nah, terkait dengan legalitas simpan pinjam tadi yang disampaikan Pak Alex terkait di lapangan ditemukan, memang tidak sedikit Pak, gitu kan. Begitu ada masalah hukum dari koperasi simpan pinjam, dia datang ke Kopi Panas. Oke.
Akhirnya saya turun, begitu saya tanyakan bagaimana nih, ternyata kelemahan dari koperasi simpan pinjam yang kebetulan konsultasi ke kami, mereka meminjamkan pinjamannya itu kepada bukan anggotanya. Nah ini yang akhirnya timbul ada perlawanan dari pihak si peminjam ini. Betul. Karena ya memang menurut undang-undang itu tidak boleh kalau bukan anggotanya diberikan pinjaman. Tapi pada faktanya di masyarakat, ya kan, masyarakat yang penerima saya mendapat uang, tapi begitu terjadi wan prestasi antara si peminjam dengan pihak koperasi, mereka langsung menggunakan, kan saya bukan anggota, berarti ini lunas dong. Nah ini kasihan kan koperasinya juga begitu, ketika anggota, ketika dia harus bayar dan sebagainya. Nah ini yang saya ingin luruskan adalah ingin tegaskan kepada koperasi simpan pinjam, nanti kita akan kunjungi yang apa yang tadi disampaikan Pak Alex, kita akan berdiskusi nanti dari elemen mana saja, unsur mana stakeholder yang akan membentuk Satgasus, karena memang sudah dicanangkan kemarin di rapat kerja. Oke. Untuk ya mendatangi untuk diskusi dengan koperasi simpan pinjam, sekaligus kita memberikan edukasi ya sekali lagi. Jadi yang bukan ranahnya tadi meminjamkan pinjaman uang yang bukan anggotanya itu tidak boleh. Itu tidak boleh, itu yang diwanti-wanti. Terkait nanti ada perizinan yang lainnya, sekarang semakin ketat ya. Di unsur pemerintahnya juga khusus untuk koperasi simpan pinjam itu ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Mantau kan gitu kan sekiranya, ya kan? Ya karena kan bentuknya LSM kan memantau ya kan. Nah ini yang kita sama-sama saling, karena tugas kita sama-sama melindungi gerakannya, dan sampai gerakan ini ada terjadi permasalahan di kemudian hari. Nah makanya saya sepakat, karena memang ini sudah dicanangkan Pak di Dekopindah untuk kedepannya menertib, ya bukan menertibkan sih lah, lebih sosialisasi dan silaturahim kepada koperasi simpan pinjam. Jangan sampai nanti, karena di berita-berita banyak yang timbul Pak, yang orang datang katanya bawa gitu ya, dilemparin apa gitu kan. Nah ini yang kita nggak mau, ternyata alasannya mengaku koperasi, setelah diselidiki dia bukan koperasi. Gitu kan, ini kan artinya oknum ya yang mengatasnamakan. Nah kita sebagai orang yang di dalam gerakan koperasi itu merasa tersinggung, karena apa? Kok dia ngakunya koperasi padahal ternyata Bang M, atau misalnya apakah dia rentenir, tapi dia mengatasnamakan ini koperasi, tapi begitu diselidiki ternyata dia bukan koperasi. Nah ini yang ditemukan di lapangan, yang ini yang berbahaya. Jadi nama koperasinya ini akan terbawa, padahal koperasi simpan pinjam insya Allah mungkin Kabupaten Bekasi tertib, ya kan, tapi ada oknum yang tadi Bang M dan rentenir diduga mengatasnamakan koperasi. Nah ini kita nggak mau, makanya dari unsur Dekopindah, kalaupun saya dari tim ahli kopi panas, saya mengimbau bahwa kita sama-sama yuk koperasi simpan pinjam yang ada di Kabupaten Bekasi aktif di dalam BIMTEK khususnya. Kan BIMTEK ada tuh, dinas koperasi mengadakan. Jadi jangan terus RAT-nya juga kalau bisa, kalau memang ada RAT ya diundang dari unsur dinas. Walaupun undangan itu sifatnya tidak ini ya, tapi menghadiri sebagai perwakilan dari unsur pemerintah atau dari gerakan itu, seyogianya kami agar diundang, agar ketika nanti terjadi permasalahan hukum, kita terutama di bidang advokasi, oh iya koperasi ini RAT kok, koperasi ini clear kok. Nah tiba-tiba kalau nggak pernah RAT, tiba-tiba ada masalah hukum, ya mohon maaf, ketika nanti ada terjadi ada mengarah kepada pidana misalnya ke kepolisian, maka biasanya kepolisian minta saksi ahli atau minta pendapat dari dinas sama dari Dekopindah khususnya. Pak bagaimana nih Bapak sebagai Dekopindah, ada ini nggak? Pak saya belum pernah tahu RAT-nya bagaimana. Nah ini yang kita jaga ya. Jadi intinya pada hari ini dengan Pak Alex sama-sama kita membangun gerakan koperasi supaya tertib terkait dengan pendampingannya, perizinannya dan sebagainya. Kira-kira itu aja dari Dekopindah. Jadi sama-sama kita membangun koperasi di gerakan koperasi tertib aja sih. Tertib dalam arti mau legalitasnya dalam hal peminjaman. Jadi jangan sampai nanti terdengar koperasi mencekik misalnya pinjamannya, padahal itu ternyata bukan koperasi, hanya oknum. Terima kasih. Nah, ini sangat-sangat bermanfaat infonya. Jadi sobat koperasi yang mau tanya-tanya atau konsultasi juga bisa ya. Bisa. Karena di Kopi Panas atau di Dinas Koperasi UMKM ini bukan cuma hanya pendampingan aja, tapi boleh banget untuk para pelaku usaha untuk berbisnis bareng ya. Karena ada kerjasama bisnis juga di Kopi Panas. Ada konsultasi pengembangan usaha mungkin yang usahanya mau berkembang, baik itu yang nantinya penerimaan impor maupun yang nantinya akan diekspor. Jadi untuk koperasi sendiri baik dari LSM maupun dari Dekopimda itu sama-sama bekerja sama ya Pak, terutama dari dinas terkait. Apalagi kan kita sangat-sangat aware ya Pak sama koperasi, karena itu tadi di lapangan tadi kan Pak Jalek sudah bilang bahwa banyak sekali yang mengatasnamakan koperasi.
ternyata itu mencekik ya kan, entah laba ruginya bagaimana, tiba-tiba menjadi berbunga yang memang tidak dipersetujukan pada saat awalnya. Nah, dari DKPMDA sendiri ternyata sudah ada legalitas yang mana bisa tahu nih para pelaku sobat koperasi untuk seperti apa sih legalitas koperasi yang memang sudah ada koperasi simpan pinjamnya. Jadi resmi, tidak ada kegiatan mencekik ya Pak ya, tidak ada lagi bunga-bunga yang mencekik. Nah, aku mau tanya lagi nih sama Pak Jalex. Biasanya kalau LSM itu kan terkait dengan sosialisasi dan pengembangan itu banyak sekali yang mungkin atau persepsi dengan misunderstanding yang tadi biasanya ada yang ternyata bukan koperasi simpan pinjam. Nah, dari Bapak sendiri nih, dari Pak Alex selaku Dewan Pembina, kiranya langkah apa yang Bapak akan lakukan di kedepannya untuk menghalau atau menghimbau para pelaku koperasi ini untuk tetap waspada nih, bagaimana untuk cara filterisasinya sebagai swadaya masyarakat sendiri. Jamurnya sekali di lapangan, bahkan di masyarakat, dengan pinjaman-pinjaman dengan cukup mudah, contohnya ATP, ya apa akan diberikan atas nama dasar bisnis itu atas nama kan melegalkan atas nama koperasi. Padahal konteksnya koperasi itu kan dari anggota untuk anggota. Seperti kata tadi Pak Dian sebagai bidang advokasi dari Kopinda ya Pak ya. Ini kan sebenarnya dari tata aturan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 ya, 2002 dan diperbarui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1962 itu jelas koperasi yang menyambut ini sebenarnya sudah nyalain aturan. Dan itu koperasi itu kan saya mohon maaf sedikit kurang dia, ya kan? Asas tujuan dengan koperasi apa? Ya kan, bener Pak Dian ya. Siap. Terus permodalannya dari mana? Terus tujuan koperasi itu untuk apa? Itu jelas itu ada asas-asas yang Undang-Undang Nomor 17 tahun 1992 itu sudah dipertegas integriti koperasi, tujuan pastinya itu modalnya, keanggotaannya, terus tujuan koperasinya atau sanksi koperasi itu dengan pemerintah seperti apa, kurang lebih begitu betul-betul begini. Ini kayaknya kalau menurut saya, pandangan saya itu bukan koperasi yang sedang berkembang di masyarakat, terutama ini adalah personality personality atau perorangan bisnis personality perorangan. Sebenarnya kalau saya juga bingung juga ini, makasih Bu Tanda. Mungkin langkah saya akan berkoordinasi mungkin dengan Pak Dian sebagai Dekopinda, terutama rekan mitra saya nanti di lapangan sebagai lembaga ya, no government ya benar Pak ya, no government dan pemerintah sama-sama peduli edukasi dengan masyarakat atau seperti apa nanti kita lakukan. Mungkin saya juga akan melakukan diskusi juga nanti akan dengan pemerintah terutama pemerintah komunikasi saya punya kewenangan ya kan yang memberikan satu pengawasan dan mungkin tahulah biasanya dari provinsi atau mungkin pusat ya. Oke, baik Bapak. Dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengucapkan terima kasih untuk sobat koperasi yang telah stay tune pada saat kita podcast ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan kembali usaha-usahanya dan koperasi simpan pinjamnya juga bisa terus berjalan ya Pak dengan legalitas. Iya betul. Kesuksesan dan dengan legalitas yang resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.